Kita tidak boleh lupa kekejaman-kekejian yang telah terjadi di era Orde Baru, mulai dari pengguliran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi ya. Ini videonya Firnan Hutapea apa siapa lah nama lo, yang nggak penting buat gue. Lo bilang apa tadi? Belum melupakan penderitaan Orde Baru. Benar, penderitaan Orde Lama belum bisa dilupakan. Penderitaan kebangkitan PKI belum bisa dilupakan. Bayangkan, perempuan hamil diperkosa lalu dibunuh. Kamu bayangkan berapa banyak anak santri yang dibunuh. Kamu bayangkan berapa banyak ulama yang jadi korban. Tidak bisa dilupakan. Kalau kami bisa melupakan kelakuan PKI, kami akan menerima PKI di tanah air ini. Tapi ingat, PKI tidak akan pernah menjadi saudara. Ya. Terus kamu bilang tadi penggulingan Bung Karno. Kebangkitan PKI, penggulingan Bung Karno, ada kemasukan senjata dari Cina. Kalau benar Aidit ingin menggulingkan Bung Karno udah mati. Karena apa? Bung Karno sendiri merangkul PKI, merangkul Aidit. Sekalipun ada berita yang saya baca ya, Bung Karno katanya tidak menyukai tingkah laku Aidit yang terlalu ambisius ingin menguasai Indonesia. Tapi dia merangkul PKI. Ya. Kalau orang yang tidak suka dengan PKI, kenapa dirangkul? Kalau benar Bung Karno orang yang cerdas, orang yang punya akal, punya pemikiran, dan dia benar-benar orang Islam, dia tidak akan membubarkan partai Islam. Apalagi mempenjarakan 4 kiai besar, ya, termaksud Abuya Hamka. Abuya Hamka bukan hanya beliau yang dipenjara, bahkan hartanya pun hilang. Kebayang nggak kekejaman PKI di zaman Bung Karno? Buya Hamka sampai minum pipis di dalam penjara. Bisa nggak kami lupakan? Kalau bisa anak keturunan PKI dibakar hidup-hidup, itu baru puas hati kami. Kamu ingat itu? Sejarah PKI tidak akan pernah hilang dalam otak kami. Kamu ingat itu, ya? Bung Karno tidak pernah jadi pahlawan dalam diri kami. Kalaupun ada pahlawan, yaitu Pak Harto. Beliaulah yang menyelamatkan kami dari kencaran PKI. Cengkeraman PKI luar biasa di saat itu. Untung Pak Harto tidak terlalu menuruti keinginan Bung Karno. Kebayangkan Bung Karno minta tolong sama Pak Harto untuk membubarkan rakyat yang lagi demo. Katanya Bung Karno ini hebat. Kenapa nggak beliau sendiri yang turun tangan? Kenapa nggak dia aja yang bubarkan orang demo itu? Ya sama kayak Jokowi sekarang. Setiap ada yang demo pasti kabur kan. Sejarah PKI itu tidak akan pernah hilang, Firdan. Sampai kapanpun. Dan kami anak pribumi tidak akan pernah bersaudara sama PKI. Kami tahu kami dididik sama orang lama, dididik oleh Habibana Muhammad Rizik Syihab. Jika ada PKI yang sudah tobat, maka rangkullah mereka, karena mereka sudah menjalani kehidupannya dengan baik. Tapi saya punya pikiran sendiri. Sebaik-baiknya kaum PKI, kalau masih dia menyuarakan keluar di suara rakyat, berarti mereka masih bangsat, masih seperti yang dulu. Beda kalau mereka tidak mau tahu tentang pemerintahan. Itu baru saya tahu kalau dia tobat. Ya, kamu ingat itu baik-baik. Kami membaca sejarah PKI. Jangan kamu pikir kamu yang melek matanya.
ya. Pahlawan satu-satunya yang ada di Indonesia ini Pak Harto yang membasmi PKI. Tapi pahlawan nomor satu adalah Jenderal Sudirman. Sama Bung Tomo. Emang Bung Karno punya daya untuk mengusir Belanda. Sejarah Bung Karno ya, yang selalu dibuang kemana-mana. Ya, yang menikah setiap menikah ya. Sangat penting perempuan Bung Karno. Ya, coba kita lihat orang yang punya ini ya, talenta yang luar biasa ya, seperti Pak Harto ya. Istri satu seumur hidup, begitu juga Jenderal Sudirman, luar biasa ya. Begitu juga dengan Bung Tomo ya. Kami masih ingat, tidak perlu kamu ingatkan, kami tetap ingat masa PKI itu. PKI yang paling kejam dan keji. Omong kosong kalau Bung Karno tidak menyukai Aidit, tapi merangkul partainya. Omong kosong Bung Karno membela rakyat. Para kiai di penjara. Di mana mata Bung Karno? Di mana hati Bung Karno? Saat rakyat Indonesia jadi korban. Satu-satunya pahlawan yang membasmi PKI adalah Pak Harto. Kalau benar Bung Karno ingin digulingkan, Bung Karno udah nggak ada. Apalagi Bung Karno kita tahu dia dekat banget sama Aidit, kan gampang buat Aidit membunuh dia. Ya. Jangan terlalu munafik. Kami bukan orang bodoh yang termakan asumsi mentah dari kalian. Boleh kalian bilang, boleh kalian teriak, kalian menganggap diri kalian korban. Kalian kaum PKI tetaplah pelakunya. Kita masih ingat ya, bagaimana sejarah PLN PKI itu. Dengan kejinya wanita setan itu menyelet para jenderal. Kita tahu Jenderal 7 itu yang dibunuh itu adalah yang tidak menerima angkatan kelima, yang akan dibentuk oleh Bung Karno. Terus apa yang ketutupi? Siapa yang ketipu? Firdan, ya, kamu tipu siapa? Rakyat Indonesia semakin hari semakin mencari tahu rekam jejak Bung Karno. Semakin kami cari kebaikannya, makin tidak ketemu. Pak Harto satu-satunya pahlawan yang membebaskan rakyat dari cengkeraman PKI. Kalau Jenderal Sudirman sama Bung Tomo membebaskan kita dari penjajahan Belanda, itu luar biasa. Saya pernah baca ya, kalau Jenderal Sudirman pernah mengajak Bung Karno untuk datang ke pergunungan ya, untuk berperang. Tapi Bung Karno tidak mau, dia tetap di kota. Terus pahlawannya dari mana? Di mana kepahlawannya? Jadi itu aja ya, Firnan. Saya tidak peduli. Mau dasi kamu 7 meter bukan masalah buat saya. Ya. Kalau cuman asumsi liar kamu, saya patahkan semua argumen kamu. Karena kami juga mempelajari tentang PKI. Ya. Ingat itu.